Semuanya, kenalin namaku Evelyn. Jadi hari ini aku akan bahas sedikit tentang akuntansi, terutama dalam proses pencatatan akuntansi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, aku akan membahas kenapa sih proses pencatatan akuntansi itu penting. Jadi proses ini itu penting karena selain kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita menghitung pemasukan dan pengeluaran kita dalam usaha atau perusahaan, mereka akan menggunakan proses ini sebagai dasar untuk membentuk laporan keuangan yang terpercaya dan kuat bagi pihak internal maupun eksternal. Nah, cara untuk membuat proses pencatatan akuntansi ini sampai dengan menjadi laporan keuangan yang terpercaya dan kuat itu bagaimana sih? Jadi caranya adalah dengan kita harus melakukannya secara berurutan. Nah, caranya mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Dari pengumpulan itu kita akan menganalisa akun-akun apa saja yang muncul dari bukti-bukti transaksi itu. Mungkin seperti akun kas, piutang, pendapatan, dan lain sebagainya. Lalu dari bukti-bukti transaksi yang sudah kita kumpulkan, kita akan menganalisa ke jurnal umum. Di sini tugas kita untuk mengerjakan jurnal umum adalah sebagai tempat untuk pengumpulan akun-akun apa saja yang sudah muncul dari bukti-bukti transaksi tadi. Setelah kita selesai mengerjakan jurnal umum, kita akan lanjut mengerjakan buku besar. Di mana buku besar ini adalah tempat pengumpulan akun-akun yang sudah kita analisa dari jurnal umum dan kita kelompokkan berdasarkan nama-nama akunnya. Setelah itu kita akan melangkah ke neraca saldo, di mana neraca saldo ini adalah tempat pengumpulan semua akun yang sudah kita kerjakan di buku besar, kita kelompokkan berdasarkan debit dan kreditnya. Dan dari sini pula kita bisa melihat apakah antara sisi debit dan kredit itu balance atau tidak, atau seimbang atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu apa sih? Bukti transaksi adalah sumber yang membuktikan bahwa transaksi keuangan itu benar-benar terjadi dalam suatu usaha atau perusahaan. Biasanya bukti transaksi ini akan memunculkan beberapa akun seperti kas, piutang, dan lain sebagainya. Untuk fungsinya sendiri adalah sebagai dasar pencatatan ke jurnal umum, bukti sah transaksi, dan sebagai sumber pengelolaan arsip keuangan. Di bukti-bukti transaksi itu ada jenis-jenisnya. Seperti kwitansi, itu biasanya ketika kita melakukan pembelian barang secara tunai, lalu ada faktur atau invoice ketika kita melakukan pembelian barang ataupun jasa secara kredit, dan kita juga bisa menjual secara kredit juga. Lalu ada bukti kas masuk, keluar, berita acara, bukti transfer bank, nota kontan, debit, kredit, cek, bilet, giro, memo, slip penarikan, dan slip setoran, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal umum, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih debit dan kredit yang sudah saya sempat singgung di awal. Nah, di sini kita melihat bahwa ada kata-kata normal, dan di sini ada akun seperti aset, hutang, modal, privat, pendapatan, dan beban. Nah, di sini ada kata-kata normal nih yang menarik. Nah, kata-kata normal di sini tuh apa sih? Nah, jika kita lihat di sini contohnya seperti akun aset, itu jika bertambah akan di debit. Sebaliknya, jika hutang akan bertambah di kredit. Nah, di atas tanda plus ini ada kata-kata normal. Nah, kata-kata normal sendiri itu sebenarnya artinya keadaan di mana suatu akun itu jika bertambah akan menjadi saldo normalnya. Contohnya, di aset ini jika dia bertambah akan masuk ke debit. Maka nama lainnya yaitu saldo normal dari aset atau harta itu adalah debit. Saldo normal dari hutang itu adalah kredit. Saldo normal dari modal adalah kredit dan lain seterusnya. Sebaliknya jika berkurang, akun aset akan berkurang di kredit. Dan jika berkurang, maka tidak akan disebut sebagai saldo normal. Karena pengertian saldo normal adalah ketika keadaan suatu akun tersebut bertambah. Sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa akun aset, beban, prive akan bertambah atau memiliki saldo normal di debit. Dan akun hutang, modal, pendapatan akan memiliki saldo normal di kredit. Selanjutnya, untuk segala aset kita, untuk segala bentuk aset kita, itu adalah hak kita. Contohnya seperti kas, cash, bank, peralatan. Bank ini cash dalam bentuk bank,
peralatan, perlengkapan, piutang, dan apapun yang dibayar di muka dan lain sebagainya. Dan untuk hutang adalah kewajiban kita kepada pihak lain. Contohnya adalah hutang usaha dan apapun yang diterima di muka dan lain sebagainya. Lalu ada ekuitas atau modal, itu adalah kewajiban kita kepada pemilik. Contohnya adalah prive. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa di sini ada kata-kata apapun yang dibayar di muka itu termasuk sebagai aset kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan, semisal kita mendapatkan pendapatan dari klien, di mana pendapatan itu mereka ingin menyewa jasa kita untuk keesokan harinya. Nah, secara akuntansi, kita sudah menerima nih pendapatan, misalnya sebesar 5 juta. Tapi kita belum melakukan jasa untuk klien itu. Otomatis pendapatan yang kita dapatkan itu tidak boleh kita akui sebagai pendapatan. Makanya kita harus mengakuinya sebagai pendapatan yang kita terima di awal atau pendapatan diterima di muka. Nah, maka dari itu pendapatan yang kita terima di awal itu tidak boleh kita akui sebagai pendapatan. Nah, kapan sih boleh diakui sebagai pendapatan? Nah, boleh diakui sebagai pendapatan jika kita sudah mengerjakan jasa kita untuk klien atau kita sudah mengerjakan kewajiban kita untuk pihak lain. Itu boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, makanya di sini apapun yang sorry, itu penjelasan untuk diterima di muka ya. Jadi pendapatan diterima di muka itu ketika kita menerima pendapatan dari orang lain dan kita belum melakukan jasa, itu adalah pendapatan diterima di muka. Makanya kita tidak boleh mengakui itu sebagai pendapatan dan harus diakui di hutang. Nah, untuk penjelasan apapun yang dibayar di muka ini, mengapa termasuk aset kita? Nah, contohnya misal nih, kita menyewa rumah untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita udah menyewa nih, misalnya sebesar 500 juta untuk sewa rumah 5 tahun ke depan. Nah, sewa 5 tahun untuk rumah itu kan belum kita pakai nih selama 5 tahun, karena kan anggapannya kita menyewa selama 5 tahun ke depan. Nah, maka dari itu untuk sewa yang sudah kita bayarkan tadi itu kita anggap sebagai sewa dibayar di muka karena itu adalah hak kita untuk memakai sewa rumah itu. Maka dari itu akun apapun yang dibayar di muka, contohnya tadi seperti sewa dibayar di muka, itu tidak boleh kita akui sebagai mungkin beban dan lain sebagainya, tapi kita akui sebagai aset. Nah, jika kita sudah mengerti debit dan kredit, kita sudah mengerti saldo normal dan juga pengertian aset, hutang, modal, dan lain sebagainya, maka kita bisa melangkah ke jurnal umum. Nah, di sini jurnal umum itu adalah tempat pertama untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis. Nah, kenapa secara kronologis? Karena di sini kita akan menentukan posisi debit dan kredit dari setiap akun. Di sini juga akan menjadi dasar untuk posting ke buku besar. Nah, langkah pencatatannya adalah kita harus menganalisis bukti-bukti transaksi, lalu kita akan menentukan akun-akun apa saja yang berpengaruh, baik di sisi debit atau kredit, dan kita akan mencatat itu semua ke jurnal umum. Selanjutnya ada buku besar, di mana setelah selesai mengerjakan jurnal umum, di buku besar ini kita akan mengelompokkan akun-akun yang sudah ada di jurnal umum, kita pindahkan ke buku besar. Dan istilah ini disebut dengan proses posting. Biasanya proses posting ini dilakukan dengan bantuan ref atau nomor akun. Dalam istilah bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan COA atau chart of account. Nah, fungsi buku besar di sini adalah untuk mengetahui saldo akhir dari setiap akun dan sebagai dasar untuk penyusunan neraca saldo. Nah, kenapa sih dari jurnal umum kita harus posting atau pindahkan ke buku besar? Nah, sesuai dengan penjelasan mengenai buku besar, kan buku besar itu pengelompokan setiap akun. Nah, di jurnal umum itu jika tidak kita kelompokkan, maka kita akan bingung jumlah dari kas itu berapa, jumlah dari pendapatan itu berapa, piutang itu berapa, dan lain sebagainya. Makanya diperlukan buku besar ini supaya kita bisa mengetahui saldo akhir dari setiap akun. Nah, cara untuk posting adalah kita harus mengambil data setiap akun dari jurnal umum, lalu kita memindahkan akun yang terkait di buku besar dan menghitung saldo akhir dari setiap akun. Lalu jika kita sudah menyelesaikan pengerjaan buku besar, kita akan lanjut mengerjakan neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah tahap akhir dari pengerjaan atau daftar semua akun
beserta saldo debit kreditnya. Fungsi neraca saldo adalah untuk mengecek keseimbangan total debit dan kredit apakah sudah seimbang. Nah, selanjutnya adalah untuk sebagai persiapan laporan keuangan. Nah, langkah penyusunannya kita harus mengambil saldo dari buku besar untuk setiap akun, lalu kita akan memisahkan posisi debit dan kredit untuk saldo normal setiap akun, dan kita harus menjumlahkan sisi debit dan kredit apakah balance atau seimbang atau tidak. Makanya di istilah akuntansi kita mengenal kalau nggak balance itu kita nggak tenang. Kenapa? Karena walaupun udah balance pun itu belum tentu benar. Makanya dalam mengerjakan akuntansi mulai dari proses awal sampai akhir kita harus melakukan itu semua dengan teliti supaya hasil yang kita dapatkan itu juga balance atau seimbang di akhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh real dari mengumpulkan bukti transaksi, lalu mengerjakan jurnal umum, buku besar, sampai akhirnya di neraca saldo. Nah, di sini sudah ada contoh real transaksi tanggal 1 Maret 2025, di mana di sini ada surat pernyataan penyetoran modal dari pemilik Glow Up Project, di mana di sini ada penyetoran uang tunai sebesar 40 juta, ada setoran ke bank, jadi kas dalam bentuk bank sebesar 30 juta, lalu ada penyetoran peralatan seperti komputer, printer, speaker, mikrofon dengan jumlahnya dan nilainya yang ditotal sebesar 100 juta. Di sini juga ada bukti kas masuk, ini biasanya digunakan untuk pemasukan kas sebesar 40 juta, lalu ada berita acara serah terima peralatan sebesar 30 juta, lalu juga ada bukti bahwa kas itu masuk ke bank sebesar 30 juta. Nah, di sini akun-akun apa saja sih yang berpengaruh di debit maupun kredit? Nah, di sini akun yang berpengaruh di debit dan kredit adalah akun kas, akun bank dalam bentuk kas, atau akun kas dalam bentuk bank, lalu akun peralatan dan akun modal. Nah, akun kasnya atau cash dalam uang tunai itu bertambah sebesar 40 juta di posisi debit. Lalu ada akun cash dalam bentuk bank bertambah sebesar 30 juta di debit. Lalu ada peralatan yang bertambah sebesar 30 juta di debit. Lalu di sisi kredit, kita akan menambahkan akun kas, akun bank, dan akun peralatan sehingga balance di sisi debit dan kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya ada transaksi tanggal 2 Maret, di mana di sini ada bukti kas masuk dari klien A, di mana klien A ini membutuhkan jasa dari IO Glow Up Project untuk event weddingnya sebesar 80 juta, dan juga di sini ada kwitansi yang dibuat dari pihak IO sebesar 80 juta juga. Tapi di sini ada note dari pihak IO, mereka belum melakukan jasa untuk klien. Nah, otomatis ini akun yang berpengaruh di debit dan kredit adalah kas bertambah sebesar 80 juta di debit, dan di sini kita tidak boleh mengakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena di sini pihak IO belum melakukan jasa untuk klien. Sehingga pendapatan yang boleh diakui adalah pendapatan diterima di muka atau hutang atau kewajiban kita kepada orang lain bertambah sebesar 80 juta di kredit. Selanjutnya ada transaksi tanggal 3 Maret, di mana di sini ada surat jalan yang dibuat oleh Sigmatech untuk Glow Up Project, di mana Glow Up Project ini membeli peralatan lighting dan rigging sebesar 20 juta secara kredit. Nah, akun yang berpengaruh adalah peralatan yang bertambah sebesar 20 juta di debit. Nah, peralatan ini kenapa di debit? Karena peralatan ini termasuk aset atau hak kita untuk menikmati sumber daya tersebut. Selanjutnya ada akun hutang yang bertambah di kredit sebesar 20 juta. Nah, kenapa di sini muncul akun hutang? Karena di sini ada faktur, bukti transaksi berupa faktur, di mana faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit atau ketika kita membeli peralatan secara kredit. Selanjutnya di sini ada transaksi tanggal 5 Maret, di mana di sini ada surat kesepakatan kerja dari pihak Glow Up Project dan Mega Sound. Dan di sini juga pihak Glow Up Project itu sudah mengirimkan uang 10 juta kepada Mega Sound untuk vendor. Sehingga akun yang muncul adalah vendor dibayar di muka bertambah 10 juta dan bank cash dalam bentuk bank itu berkurang sebanyak 10 juta. Nah, kenapa di sini ada vendor dibayar di muka? Karena di sini ada surat kesepakatan kerja, di mana di sini ada di
Pasal 2 nomor 3, di mana pihak kedua berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan event yang telah ditentukan. Nah, pekerjaannya akan dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati. Jadi di sini waktunya belum pasti pada tanggal 5 ini. Nah, makanya di sini munculnya akun vendor dibayar di muka atau masuk dalam aset yang bertambah sebesar 10 juta. Lalu kita masuk ke transaksi tanggal 6, di mana di sini ada bukti kas keluar dari Glow Up Project, di mana mereka membeli perlengkapan alat tulis I/O dari toko Decor Plus sebesar 300.000 secara tunai. Nah, di sini kenapa tunai? Karena di sini ada bukti kas keluar dan juga ada bukti transaksi berupa nota kontan, di mana nota kontan itu dikeluarkan ketika seseorang membeli barang secara tunai. Nah, di sini secara 300.000 berkurang. Nah, akun yang berpengaruh di debit atau kredit adalah perlengkapan atau aset yang bertambah 300.000 di debit dan kas yang berkurang 300.000 di kredit karena membeli secara tunai. Selanjutnya ada transaksi tanggal 10 Maret, di mana di sini sudah ada pembayaran uang muka dari klien A tanggal 2. Lalu tanggal 10-nya sudah dilakukan jasa dari pihak IO. Nah, tadi kan di tanggal 2 itu klien A membayar uang untuk event weddingnya ke pihak IO itu sebesar 80 juta, tapi kan belum dilakukan jasa oleh pihak IO-nya. Nah, di tanggal 10-nya ini sudah dilakukan jasa oleh pihak IO-nya. Nah, akun yang berpengaruh di debit atau kredit itu adalah pendapatan diterima di muka yang berkurang 80 juta di debit, karena di sini tanggal 10 pihak IO-nya sudah melakukan jasa. Nah, kalau pendapatan diterima di muka atau hutangnya itu berkurang, nah, akun kreditnya yang berpengaruh adalah pendapatan. Karena di sini pihak IO sudah melakukan jasa dan kita boleh mengakuinya sebagai pendapatan kita. Makanya di sini ditulis pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 80 juta dan pendapatan jasa yang pertama sebesar 80 juta di kredit. Selanjutnya ada contoh transaksi tanggal 11, di mana di sini ada daftar pembayaran gaji kru sebesar 12 juta dan di sini juga ada bukti kas keluar sebesar 12 juta. Sehingga akun yang berpengaruh adalah beban gaji yang bertambah sebesar 12 juta. Nah, di sini kenapa ditulis beban gaji? Karena di sini ada daftar pembayaran gaji, otomatis itu menambah beban kita untuk membayar gaji kru. Sehingga ditulis di sini beban gaji yang bertambah sebesar 12 juta di debit, dan karena kita membayar gaji kru ini secara tunai, maka kita menuliskan akun kas yang berkurang 12 juta di kredit. Karena kita membayar secara tunai, otomatis cash kita berkurang. 12 juta di kredit. Lanjut untuk transaksi tanggal 12, di mana di sini ada bukti kas keluar yang dibuat untuk membayar jasa catering sebesar 15 juta dan ada kwitansi pembayaran yang dibuat dari pihak cateringnya. Sehingga akun yang berpengaruh adalah beban catering yang bertambah sebesar 15 juta di debit dan kas yang berkurang sebesar 15 juta di kredit. Selanjutnya ada tanggal 15 Maret, di mana di sini ada surat kesepakatan tambahan dari pihak Glow Up Project dan pihak klien B, dan juga di sini ada faktur yang diberikan dari pihak IO kepada klien, di mana klien itu membayar untuk jasa tambahan event ulang tahun atau tambahan dekorasi dan dokumentasi. Sehingga di sini akun yang berpengaruh di debit dan kredit adalah piutang usaha yang bertambah sebesar 25 juta di debit dan pendapatan jasa yang bertambah 25 juta di kredit. Nah, di sini kenapa kita tuliskan sebagai piutang? Nah, bedanya piutang dengan hutang itu apa sih? Nah, sesuai penjelasan saya di awal, hutang itu adalah kewajiban kita kepada pihak lain. Sedangkan piutang itu adalah kewajiban pihak lain kepada kita. Nah, supaya tidak bingung nih, saya kasih contoh ya. Jadi, semisal nih, kan klien B ini membayar jasa atau menginginkan jasa IO untuk melakukan tambahan event ulang tahun sebesar 25 juta. Tapi dia belum membayar. Tapi dia cuma menginginkan aja, belum dibayar untuk jasa dari pihaknya. Sehingga piutang usahanya CEO ini bertambah sebesar 25 juta. Atau orang tersebut mempunyai hutang kepada kita dan kita memberikan piutang kepada orang tersebut
senilai 25 juta. Nah, di sini hutang itu adalah kita ketika membeli barang secara kredit kepada orang lain. Nah, di sini kita mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut secara tunai nantinya. Tapi untuk secara kredit kita harus membayar itu biasanya dalam jangka waktu, dalam suatu jangka waktu seperti itu. Nah, di sini piutang usaha bertambah sebesar 25 juta di debit dan pendapatan jasa yang bertambah sebesar 25 juta di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 17 di sini ada faktur invoice tanggal 15 tadi di sini yang ini itu sudah dilunasi oleh klien B sehingga ada bukti transaksi kas masuk di sini yang dibuat oleh pihak IO sebesar 25 juta. Dan akun yang berpengaruh adalah kas yang bertambah sebesar 25 juta di debit dan piutang usaha yang berkurang sebesar 25 juta di kredit karena sudah dibayar oleh klien B sehingga kasnya bertambah dan piutang usahanya berkurang sebesar 25 juta. Selanjutnya di sini untuk tanggal 18 Maret ada faktur atau invoice tanggal 3 yang sudah dilunasi dan di sini juga untuk Glow Up Project sudah melunasi hutang mereka kepada Sigma Tech sebesar 20 juta untuk pembelian peralatan. Sehingga akun yang berpengaruh adalah akun hutang yang berkurang sebesar 20 juta dan akun cash dalam bentuk bank yang berkurang sebesar 20 juta di kredit. Selanjutnya ada transaksi tanggal 22 Maret, di mana di sini ada setoran dari tunai ke bank yang dilakukan oleh pihak Doa Project sebesar 3.500.000. Nah, akun yang berpengaruh adalah akun cash dalam bentuk bank yang bertambah sebesar 3.500.000 dan akun cash yang real yang kita biasanya mungkin pegang secara uang tunai itu berkurang sebesar 3.500.000 di kredit. Di sini itu akun cash di sini dan akun cash di sini itu sebenarnya sama, hanya beda penempatannya saja. Jika yang di sini itu adalah akun cash dalam bentuk bank, sedangkan yang di bawah sini adalah akun cash dalam bentuk real. Nah, makanya di sini akun cash dalam bentuk bank itu bertambah sebesar 3.500.000, sedangkan akun cash dalam bentuk real berkurang sebesar 3.500.000. Selanjutnya ada transaksi tanggal 26 Maret, di mana di sini ada bukti kas keluar dari pihak Glow Up Project yang dilakukan untuk membayar biaya iklan dan promosi media sosial sebesar 4 juta dan sudah dibuatkan kwitansi oleh pihak iklannya. Sehingga akun yang berpengaruh adalah beban iklan yang bertambah sebesar 4 juta dan kas yang berkurang sebesar 4 juta karena kita membayar biaya iklan ini secara tunai. Selanjutnya ada tanggal 27 di mana di sini pihak Glow Up Project membayar biaya transportasi kru selama event berlangsung sebesar 2.200.000 dan di sini juga sudah dibuatkan kwitansi dari pihak kru lead Glow Up Project sebesar 2.200.000. Sehingga akun yang berpengaruh adalah bahan transportasi yang bertambah sebesar 2.200.000 di debit dan kas yang berkurang sebesar 2.200.000 di kredit karena kita membayarnya secara tunai. Selanjutnya ada transaksi tanggal 30 Maret, di mana di sini ada bukti kas keluar untuk pembayaran private bulan Maret. Nah, private itu apa sih? Private itu adalah biasanya pemilik itu mengambil modalnya dalam usahanya sendiri. Nah, di sini ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada pemilik Glow Up Project untuk pembayaran private bulan Maret atau pemilik itu mengambil modalnya sendiri pada bulan Maret ini sebesar 3 juta. Di sini juga sudah dibuatkan kwitansi sehingga akun yang berpengaruh adalah private atau modal yang bertambah sebesar 3 juta di debit dan akun kas yang berkurang 3 juta di kredit karena kita membayar secara tunai. Nah, jika kalian ingat, itu akun modal, saldo normalnya jika bertambah, itu akan dikredit. Nah, tapi di sini kenapa akun modal ini jika bertambah kok di debit? Karena akun private ini sekali lagi adalah pengambilan modal. Nah, modal jika berkurang, kan tadi diambil. Jika berkurang, akan masuk di kredit. Akan masuk di debit. Nah, makanya akun private ini itu adalah akun kontra modal. Karena private ini adalah pengurang modal. Di mana jika akun private ini bertambah, maka akan masuk di debit.
seperti itu. Prepay itu tetap bagian dari modal, tapi bagian dari pengurang modal, sehingga jika prepay bertambah akan mempengaruhi sisi debit. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh pengerjaan dari akun-akun yang sudah kita temukan ini. Kita lanjutkan untuk pengerjaan di jurnal umum, buku besar sama neraca saldo di Excel. Nah, selanjutnya setelah kita melihat bukti transaksi tadi dan kita sudah menganalisa akun-akun apa saja yang muncul, sekarang di sini kita akan mengerjakan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo secara otomatis di Excel. Tapi sebelum itu kita harus membuat ref dulu atau nomor akun. Di sini sudah ada list untuk akun dan nomor akunnya, tinggal kita buat gabungannya untuk nanti bisa kita kerjakan juga di jurnal umum, buku besar, dan lain sebagainya. Caranya dengan rumus concatenate sama dengan concatenate tanda kurung membuka, kita klik ini nomor akunnya, koma atau titik koma, tanda petik dua, koma, akun yang ingin kita gabungkan, tutup kurung. Lalu kita klik enter. Dan di sini kita tinggal drag aja langsung ke bawah seperti ini dan sudah akan langsung tergabung secara otomatis. Setelah selesai mengerjakan ini, kita akan langsung lanjut mengerjakan ke jurnal umum. Di sini sudah ada untuk kolom-kolomnya dan kita akan mengerjakan mulai dari tanggal 1. Tapi sebelum itu kita harus membuat akun debit dan akun kredit ini secara otomatis supaya kita tidak perlu menulis satu-satu akunnya. Caranya adalah dengan kita ke data, lalu kita ke data tools, data validation, di setting, allow, lalu ke list untuk source kita blok semua. Oke, kita drag saja sampai ke bawah. Dan di sini juga sama, kita ke data validation, pilih list, untuk source-nya kita blok juga semuanya, klik OK. Nah, di sini kita akan mulai mengerjakan untuk transaksi tanggal 1 Maret. Nah, di sini untuk tanggal 1 Maret, ada kas bertambah 40 juta. Kas tambah 40 juta. Nah, di sini kita akan buat langsung saja pakai format rupiah, caranya ke home, number, kita pilih dari general ke accounting, kita ganti untuk format numbernya ke rupiah. Oke, tinggal kita hapus dua angka di belakang titik. Lanjut di bawahnya, ada akun bank sebesar 30 juta. Lalu ada akun peralatan sebesar 30 juta juga. Lalu ada akun modal, ini kita drag dulu. Modal pertama sebesar 100 juta. Keterangan modal awal usaha. Tinggal kita copy saja. Dan di sini kita akan tuliskan secara otomatis pakai rumus if. Sama dengan if, tanda kurung, buka, kita klik ini sama dengan 0, maka akun kredit akan sama dengan akun debit. Kita enter. Ini bisa kita langsung track saja bawah.
Selanjutnya di sini untuk tanggal 2 Maret, kas bertambah sebesar 80 juta dan pendapatan diterima di muka Oke. Selanjutnya untuk tanggal 3 Maret, peralatan bertambah, hutang usaha tambah sebesar 20 juta. Kita tuliskan pembelian peralatan. Lalu lanjut untuk tanggal 4, oh sorry, tanggal 5, di sini ada vendor dibayar di muka, vendor dibayar di muka, dan cash dalam bentuk bank yang berkurang sebesar 10 juta. Awal. Tanggal 6, pengungkapan, lalu ada kas sebesar 300.000. Kita tuliskan saja pembelian perlengkapan. Selanjutnya untuk tanggal 10 Maret, di sini ada pendapatan diterima di muka dan juga pendapatan jasa. Dan jasa sebesar 80 juta. Lalu ada tanggal 11 Maret, di mana beban gaji bertambah dan juga kas berkurang sebesar 12 juta. Kita tuliskan saja pembayaran gaji. Lalu untuk tanggal 12, beban catering dan juga kas sebesar 15 juta. Kita tuliskan pembayaran catering. Selanjutnya di sini untuk tanggal 15, di sini ada piutang usaha dan juga pendapatan jasa sebesar 25 juta. Kita tuliskan penerimaan pendapatan
Lalu untuk tanggal 17, sini ada kas dan piutang usaha sebesar 25 juta. Kita tuliskan saja pembayaran piutang. Tanggal 18 di sini 18 Maret. Di sini ada hutang usaha dan juga apakah ini bertumpuk. Jadi kita hapus dulu tanggal 18 bank. Di sini hutang usaha 20 juta. Kita tuliskan saja pembayaran. Untuk tanggal 22, bank di debit, kas, kas sebesar 3.500.000. Dan di sini juga 3.500.000. Nah, kita track saja. Tiga juta lima ratus, 3.500.000. Tanggal 26 Maret, di sini ada beban iklan, lalu ada kas sebesar 4 juta. Oh ya, kita tuliskan saja untuk keterangan tanggal 22, ini penyetoran tunai legal. Lalu di sini kita tulis pembayaran iklan. Untuk tanggal 27, beban transportasi, kas sebesar 2.200.000. Kita tuliskan pembayaran transportasi. Untuk tanggal 30 terakhir, di sini ada prive dan kas. Rumusnya bisa kita track lagi.
Sini prive sebesar 3 juta. Besar 3 juta. Setelah dari itu, kita akan totalkan seluruh jumlahnya. Mungkin bisa dirapikan dulu dengan untuk tabel. Kita akan menuliskan total sama dengan sum. Kita drag dari atas sampai bawah, kurung, dan hasilnya kita lihat apakah sama. Dan hasilnya sama, yaitu 400. Sini kita akan berikan sedikit. Hasilnya adalah 400 juta. Sini selanjutnya kita akan lanjut ke pengerjaan buku besar. Oh, maaf, di sini ada tabel yang harus dibuat berulang kali. Selanjutnya kita akan lanjut ke buku besar untuk pengerjaan. Selanjutnya untuk pengerjaan buku besar dan neraca saldo kita harus memakai fungsi pivot table. Caranya kita ke insert table, kita pilih pivot table. Untuk table range-nya kita blok semua. Total tidak perlu diblok dan kita klik OK. Di sini kita perlu checklist tanggal, akun kredit dan akun debit tidak perlu. Kita langsung checklist saja semuanya. Dan akun kita pindah ke filter. Untuk rows tanggal, kolomnya value, dan untuk value-nya kita ubah sum of credit. Kita klik refresh. Nah, caranya supaya row untuk tanggal dan keterangan tidak sama, kita langsung saja ke design, report layout, show in tabular form. Untuk menghilangkan total-total seperti ini, kita langsung ke subtotal, do not show subtotal. Dan untuk menghilangkan minus-minusnya seperti ini, kita ke pivot table analyze, show, kita klik tombol ini, dan sudah jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita kategorikan saja untuk akun apa saja yang mau muncul di buku besar. Kita bisa klik all, lalu kita klik opsinya. Kas. Oke. Dan di sini karena kita ingin membuat buku besar dengan tabel 4 kolom, maka kita harus membuat di sini kolom debit dan kolom kredit. Caranya adalah kita ke pivot table analyze, calculation, field item, calculated field, kita isi saldo debit. Kita isi formulanya pakai rumus if, tanda kurung pembuka, tanda kurung, debit, ini ditekan 2 kali, tidak boleh ditulis dengan ketikan atau manual, lebih besar daripada kredit, tutup kurung, maka debit dikurangi kredit. Kita klik OK. Nah, untuk di sini, untuk kreditnya juga sama, kita ke pivot table analyze, calculation, field item and set, calculated field, kita isi saldo kredit. Di sini formulanya kita tekan rumus sama dengan if, tanda kurung pembuka, tanda kurung, kredit lebih besar daripada debit, tutup kurung, maka kredit
dikurangi debit. Tutup kurung, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul. Lalu tinggal kita ubah saja angkanya menjadi rupiah ke home, number, accounting. Kita klik format numbernya, rupiah Indonesia, oke. Nah, di sini sudah muncul untuk kategori akun kas. Untuk akun lainnya, tinggal kita copy saja dari sini dan kita buat di sebelahnya sampai habis. Kas, untuk kas, akun bank, akun peralatan, lalu di sini ada akun perlengkapan, piutang, vendor dibayar di muka, atau usaha, pendapatan diterima di muka, modal usaha, lalu di sini ada PV, pendapatan jasa, bahan gaji, bahan catering, bahan iklan, dan bahan transportasi. Untuk mengecek apakah akun yang kita taruh di sini sudah lengkap, maka kita bisa mencocokkannya dengan akun yang kita taruh di Red. Di sini ada 15 akun. Apakah di sini juga ada 15 akun? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini sudah lengkap. Kita langsung ke neraca saldo. Cara pengerjaannya juga sama, pakai pivot table, insert pivot table, atau kita langsung saja copy dari salah satu akun yang di sini. Contohnya, misalnya kita copy pivot table yang ini, kita tinggal copy saja, kita paste di sini, lalu klik kanan, kita klik show field list, lalu kita uncheck list untuk tanggal debit kreditnya, kita juga checklist ini, dan untuk akun juga kita checklist. Dan di sini sudah jadi untuk neraca saldonya seperti ini. Dan untuk totalnya kita hilangkan saja totals, do not show totals. Kita tidak perlu pakai total di sini, tapi kita langsung sum saja, sum, kita totalkan semuanya. Dan juga di sini kita langsung totalkan semuanya saja. Nah, hasil yang di sini balance artinya laporan keuangan yang kita kerjakan atau jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo yang kita kerjakan dari awal sudah benar dan sudah balance, yaitu sebesar 205 juta di saldo debit maupun kreditnya. Namanya tinggal kita ganti saja. Nah, di sini hasilnya balance
yaitu 205 juta dan di sini 205 juta. Sekian pengerjaan dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo yang sudah saya buat, mulai dari pengerjaan buku bukti transaksi sampai dengan neraca saldo. Sekian dari saya, terima kasih.